Halo teman-teman, kenalin aku Fasti, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin ke kalian semua tentang materi pentingnya vaksin pada anak. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya yang pertama. Di sini ada data vaksinasi. Data vaksinasi menurut data Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014 hingga tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 1,7 anak belum mendapatkan imunisasi atau belum lengkap status imunisasinya. Padahal, pemberian imunisasi rutin lengkap yakni imunisasi dasar dan lanjutan sangatlah penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat. Next, aku bakal ngejelasin apa sih itu imunisasi. Imunisasi itu dilakukan dengan pemberian vaksin. Nah, vaksin sendiri diberikan melalui suntikan maupun tetesan oral ke dalam mulut yang bertujuan untuk meningkatkan imun tubuh dan melindungi tubuh dari penyakit. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat vaksin pada anak. Vaksin sangatlah direkomendasikan untuk anak-anak karena memiliki sejumlah alasan penting, antara lain yang pertama yaitu untuk memperkuat sistem imun tubuh. Pemberian vaksin rutin lengkap pada anak mampu merangsang tubuh untuk membentuk antibodi spesifik yang siap melawan beragam jenis penyakit. Anak yang diberi vaksin bukan berarti tidak akan terkena penyakit tersebut, tetapi seandainya terkena pun tidak akan separah yang tidak divaksinasi, karena si anak itu sudah mempunyai kekebalan tubuh. Alasan yang kedua yaitu untuk mencegah infeksi dan penularan wabah penyakit. Lebih dari 190 negara terus meningkatkan cakupan vaksinasi karena efektif untuk menghentikan infeksi penyakit. Contohnya, yaitu ada vaksin cacar yang dilakukan di seluruh dunia berhasil membebaskan anak dari cacar variola sejak tahun 1990. Selain itu, wabah campak juga pernah menggemparkan dunia dan menyebabkan tingginya kasus kematian pada bayi dan anak-anak. Dan kemudian berhasil dicegah dengan menggunakan vaksinasi. Next, di sini ada alasan yang ketiga, yaitu untuk mengurangi risiko cacat dan kematian. Wabah polio di Indonesia pada tahun 2005 hingga tahun 2006 menyebabkan sekitar 305 anak mengalami lumpuh permanen. Setelah digencarkannya imunisasi polio, angka kasus polio menurun sangat drastis, bahkan tidak lagi ada. Vaksin juga berhasil menurunkan risiko penularan virus campak dan rubella secara signifikan pada ibu hamil dan janin, sehingga bayi yang dilahirkan terhindar dari kecacatan. Lalu, alasan yang terakhir yaitu untuk investasi kesehatan jangka panjang. Pemberian vaksin pada anak merupakan salah satu investasi kesehatan paling murah dan berdampak jangka panjang. Hal ini dikarenakan vaksin terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit, sehingga menghemat kerugian dari segi finansial dan juga waktu untuk menyembuhkan suatu penyakit tersebut. Nah teman-teman, buat kalian semua yang lagi punya baby ataupun punya adik kecil di rumah, jangan lupa untuk membawa mereka ke dokter agar mereka semua mendapat vaksin dari sedini mungkin, karena vaksin itu sangatlah penting untuk memperkuat daya tahan tubuh. Jadi, segeralah konsultasikan ke dokter untuk mengetahui jadwal vaksin dan rekomendasi vaksin sesuai usia anak. Nah teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa buat kasih like video ini, and thank you udah mau nonton. Bye.